Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلناه سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخوة الإيمان, jamaah kaum muslimin wal muslimat, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia dari Allah, kita kembali bisa melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Qur'aniyah yang berkaitan tentang jiwa, kehidupan dan semua dini yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembacaan kita terhadap kaidah yang ke-18, yaitu sebuah kaidah yang diambil dari surat Fatir, ya, ayat yang ke-43, yang mana potongan ayatnya berbunyi wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi, wala yahiqu an makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Jadi rencana jahat itu tidak akan menimpa kecuali orang-orang yang merencanakannya sendiri. Ya, semua kejahatan, keburukan yang ingin dilakukan kepada orang lain, sejatinya nanti efeknya akan kembali kepada pelakunya. Kalau kita perhatikan, teman-teman yang belajar bahasa Arab, dari kata yahiku itu diambil dari ahaqqa yahiku, ya. Haqqa yahiku itu artinya ahaqqa yuhiku, mengelilingi, meliputi. Dan tidaklah kata yahiku itu disandarkan kecuali kepada hal-hal yang buruk, kecuali kepada yang buruk. Seakan-akan di sini maknanya adalah pelaku keburukan itu akan diliputi oleh keburukannya sendiri. Jadi dia nggak akan bisa lari kemana-mana, pasti akan kena batu dari kejahatan dan keburukannya sendiri. Nah, inilah makna dari wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Ya, rencana jahat, rencana buruk tidak akan menimpa kecuali orang yang melakukan rencana keburukan dan kejahatan itu sendiri. Berkata di sini, ya, penulis, ta'ti hadhil qaidatul qur'aniyatul muhkamatu litubayyina sunnatan min sunanillahi ta'ala fi ta'amulil khalqi ma'a ba'dihim. Kaidah Qur'aniyah yang begitu agung, begitu kokoh, begitu jelas ini datang untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya termasuk sunnatullah. Artinya sesuatu yang Allah tetapkan dan tidak akan pernah bisa berubah, tidak akan pernah bisa orang mengelak darinya, yaitu apa? Orang yang melakukan keburukan kepada orang lain, maka keburukan itu juga akan menimpa dirinya. Ini itu sunnatullah. Ya, sunnatullah. Makanya nanti kalau kita perhatikan bagaimana ayatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunanna ahda min ihdal umam. Mereka benar-benar bersumpah, ya, benar-benar bersumpah dengan sungguh-sungguh kalau datang kepada mereka pemberi peringatan, ya, orang yang diutus untuk mengingatkan mereka, membuat mereka takut
terhadap azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan la yakunanna ahda min ihdal umam. Kami nanti akan menjadi lebih mendapatkan hidayah, lebih mendapatkan petunjuk dari umat-umat sebelumnya. Maksudnya apa? Nanti kalau diutus kepada kami Nabi Muhammad SAW, maka kami akan lebih dapat petunjuk daripada kalian wahai Yahudi dan Nasrani. Tapi sumpahnya itu apa? Sumpahnya itu bukan untuk kebaikan, tapi untuk keburukan. Falamma ja'ahum nadhirun, tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, artinya diutus kepada mereka orang yang memberikan peringatan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, mazadahum illa nufura, justru mereka semakin lari. Katanya kami akan lebih mendapatkan petunjuk, lebih mengamalkannya. Ternyata ketika diutus malah lari. Apa yang membuat mereka bersumpah? Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Mereka bersumpah itu karena sombong di atas muka bumi dan ingin melakukan makar yang buruk. Makar yang buruk. Ini patokannya di sini syahidnya. Poinnya adalah wa makras sayyi. Mereka ingin melakukan makar yang buruk. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Sedangkan rencana buruk, rencana jahat itu tidak akan menimpa kecuali orang yang merencanakannya sendiri, kata Allah. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tidaklah mereka melihat dan menunggu. Perhatikan kata yanzurun. Yanzurun di sini itu artinya menunggu. Tapi sesuatu yang mereka tunggu itu akan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Fahal yanzurun illa sunnatal awwalin. Tidaklah mereka menunggu dan akan melihat nanti kecuali bagaimana sunnatul awwalin. Itu hal-hal yang terjadi kepada orang-orang terdahulu sebelum mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan buruk dengan rencana-rencana mereka. Allah binasakan mereka semua. Falam tajida li sunnatillahi tabdila, dan Anda tidak akan mendapati ada yang bisa mengganti sunnatullah, itu enggak ada. Enggak ada yang bisa menggantinya, enggak ada yang bisa merubahnya. Walam tajida li sunnatillahi tahwila, dan juga Anda tidak akan bisa mengelak dari sunnatullah. Apa sunnatullah tadi? Bahwasanya orang yang merencanakan keburukan kepada saudaranya, maka keburukan itu pasti menimpa dirinya. Dan itu tidak akan bisa dia hindari dan tidak akan bisa mengelak atau merubah sunnatullah tersebut. Anna haula'il kufar al-mu'anidina aqsamu billahi ashaddal ayman la in ja'ahum rasulun min indillahi wa khawwifuhum liqa'a Allah la yakunanna akthara istiqamatan wa ittiba'an lil haqqi min al-yahudi wan nasara wa ghairihim. Jadi makna ayat ini, kata Syekh, bahwasanya orang-orang kafir yang sombong, orang-orang kafir yang menolak kebenaran, itu ketika mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, tatkala mereka mengatakan jika diutus kepada mereka seorang rasul yang mengingatkan mereka tentang azab Allah, tentang hukuman Allah, maka mereka akan menjadi orang yang lebih istiqomah dan akan menjadi orang yang lebih mengikuti kebenaran daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selain mereka. Falamma ja'ahum Muhammadun, tatkala datang kepada mereka Nabi Muhammad diutus, ma zadahum dzalika illa bughdan anil haqqi wa nufuran. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad, mereka semakin jauh dari kebenaran, semakin lari dari Rasulullah SAW, bukan malah semakin mengikuti seperti sumpah mereka tadi. Jadi apa? Walaysa iksamuhum liqasdi hasanin wa talaban al-haq. Sumpah mereka itu bukan dengan niat yang baik dan bukan dengan mencari kebenaran, tapi istikbar fil ardi alal khalqi, karena ingin mensombong kepada orang lain. Jadi ingin mengangkat dirinya. Makanya teman-teman sekalian, rendah hati dengan sombong itu beda tipis.
Beda tipis. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang ya mengucapkan sesuatu yang dari ucapan tersebut ada indikasi qarinah yang menunjukkan kalau dia ingin mengangkat dirinya, memposisikan dirinya lebih baik, lebih tinggi daripada orang lain, sejatinya dia telah melakukan istikbal. Ya, makanya orang rendah hati itu adalah orang yang selalu menilai dirinya itu tidak lebih baik daripada orang lain. Itu orang rendah hati. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ditanya tentang apa itu tawadhu, beliau mengatakan tawadhu itu adalah Anda tidak keluar rumah dan ketika bertemu dengan orang lain melainkan Anda melihat diri Anda itu tidak lebih baik daripada orang tersebut. Itulah rendah hati. Ya. Namun ketika Anda memandang diri Anda lebih baik, lebih mulia, lebih berilmu, lebih taat, lebih soleh daripada orang lain, berarti dalam hati Anda ada benih-benih kesombongan. Dan ini yang dilakukan oleh orang kafir ini. Jadi kenapa mereka menunjukkan seakan-akan mereka adalah orang yang ingin mencari kebenaran, mengamalkan kebenaran sampai bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jika datang kepada kami seorang nabi yang diutus, maka kami akan menjadi lebih istiqomah, lebih taat, lebih mengikuti Rasul tersebut daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berarti dia ingin mengangkat dirinya lebih daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, gitu kan? Seakan-akan kami ini lebih baik daripada mereka. Kami lebih mengikuti, gitu kan? Sumpahnya itu bukan untuk apa? Bukan untuk niat yang baik, tapi niat buruk. Itu apa? Istikbar, sombong. Yuridu nabihi an-naqra as-sayyi'a wal hida'a wal batila, dan mereka menginginkan dengan sumpah tersebut melakukan makar yang buruk, tipu daya, ya, supaya orang menilai dirinya itu adalah orang yang multazim. Istilahnya multazim itu orang yang berpegang teguh. Jadi ada orang-orang yang menampakkan dirinya itu seperti orang soleh, orang baik, tapi sejatinya apa? Dia melakukan makar. Ya, dia melakukan makar untuk menipu orang. Banyak ini teman-teman sekalian. Banyak. Ya, maka jangan tertipu dengan penampilan. Ya, sekarang betapa banyak penampilan penipu-penipu ya yang membawa kabur uang orang, miliaran, bahkan puluhan ratusan juta, miliaran juta, itu ya. Dengan penampilannya Pak berjenggot, cingkrangan, menjanjikan apa properti syariah tanpa riba, ngomongnya kan Islami banget. Yang diomongkan bukan salah yang diomongkan, kan karena kita dilarang untuk berbuat riba, tapi mereka menjadikan hal-hal baik tersebut sebagai baju untuk menutupi niat buruk mereka. Ini namanya makar. Ya, dan ini yang dilakukan, menampakkan diri mereka itu bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Kalau diutus kepada mereka nabi, mereka akan benar-benar mengikutinya, kan? Ya, melebihi bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi tujuannya apa? Ingin membuat tipu daya. Lalu Allah katakan wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahlihi. Ya, rencana jahat, rencana buruk itu tidak akan menimpa kecuali orang yang merencanakan dan melakukannya sendiri. Artinya begini teman-teman sekalian. Dalam ucapan orang Arab disebutkan man hafara li akhihi, ya, man hafara li akhihi habban, ya, wa afihi munkabban. Barang siapa yang menggali, katanya, barang siapa yang menggali lubang untuk mencelakai saudaranya, maka dia akan terjatuh tersungkur dalam lubang itu sendiri. Artinya apa? Barang siapa yang memiliki niat buruk, rencana jahat untuk atau makar, tipu daya kepada orang lain, pasti
ada efek buruk yang akan kembali kepada dirinya sendiri dari perbuatan dan cara tersebut. Ya. Kemudian fahal yantazirul mustakbiruna al-nakiruna illa al-'adzab alladhi nazala bi amsalihim alladziina sabaquhum. Tidaklah yang ditunggu oleh orang-orang sombong, orang-orang yang melakukan tipu daya itu kecuali azab yang juga menimpa orang-orang yang semisal mereka yang lebih dahulu daripada mereka dulu. Ya, seharusnya kan kisah-kisah orang terdahulu itu kita jadikan pelajaran. Ya, betapa banyak ya orang-orang yang melakukan tipu daya, kejahatan itu mengambil hasil dari kejahatan dan keburukannya sendiri. Pasti Allah Subhanahu wa taala balas dunia maupun akhirat, dan itu sunnatullah. Makanya Allah tegaskan di akhir ayat tadi, ini sunnatullah, tidak akan bisa dirubah dan tidak ada yang bisa mengelak darinya. Anda pasti mendapatkan keburukan, kejelekan dari kejahatan yang Anda lakukan dunia maupun akhirat. Falam tajida li tariqatillahi tabdilan wala tahwilan fala yastati'u ahadun an yubaddila wala an yuhawwila al-'adzab an nafsihi aw ghairihi. Anda tidak akan mendapatkan bisa merubah sunnatullah ini, enggak akan pernah bisa. Tidak ada yang bisa merubah sunnatullah dan tidak ada yang bisa melindungi, mengelak dari azab yang Allah tetapkan. Baik dia menolak azab untuk dirinya sendiri atau orang lain, itu tidak bisa. Kalau Allah sudah takdirkan, kalau Allah sudah tentukan, pasti Anda akan menuai hasil dari keburukan-keburukan Anda. Dan ternyata ayat-ayat yang semakna dengan kaidah ini banyak di dalam Al-Quran. Bukan satu doang, tapi banyak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kezaliman kalian itu hanya untuk diri kalian sendiri. Ya. Jadi kezaliman yang kalian lakukan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ya. Maksudnya bagaimana, teman-teman sekalian? Ya, Allah katakan, ya, wa Allahu bighafilin amma ya'malul zalimun. Allah itu tidak pernah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang zalim. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan atas kezaliman yang kita lakukan, kelaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Ya. Namun kadang Allah tangguhkan, enggak langsung dibalas, ditangguhkan. Ya, ketika kezaliman itu telah menumpuk, kemudian sudah begitu banyak sehingga hukumannya lebih berat, baru Allah datangkan balasannya. Innahu la yuhyil zalim. Innahu la yuhyil zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguhan kepada orang-orang zalim. Dan ketika tiba saatnya Allah membalas mereka, maka tidak ada yang bisa mengelak dari balasan Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman tersebut. Di dunia pasti orang akan menuai dari hasil kezalimannya, apalagi di akhirat. Makanya orang bertauhid, ya kan, amalan yang paling afdal itu kan tauhid, ya. Tauhid itu mengisahkan Allah dalam ibadah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Jadi orang yang bertauhid itu dijamin masuk surga. Cuma banyak orang bertauhid juga masuk neraka. Dan hal dosa yang paling banyak menarik ahli tauhid di dalam neraka adalah kezalimannya kepada orang lain. Kezalimannya kepada orang lain. Ya, perbuatan jahat, perbuatan buruk kepada orang lain itu adalah dosa yang paling banyak menarik ahli tauhid ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain juga mengatakan faman nakasa fa inna ma yanqudu ala nafsihi. Ya, barang siapa yang ingkar janji. Ya. Jadi ada orang menjanjikan, ya. Kemudian janji tersebut ternyata sebagai makar, tipu daya kepada orang lain. Zalim enggak? Zalim. Ya kan? Jadi dia menjadikan janjinya itu sebagai makar, sebagai tipu daya kepada orang lain, dan ternyata dia mengingkari janji tersebut,
fa inna ma yanqutu ala nafsi, maka sesungguhnya balasannya akan kembali kepada dirinya sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Dan makar membuat tipu daya, membuat rencana yang jahat, rencana yang buruk kepada orang lain, itu adalah merupakan metodenya, merupakan jalan hidupnya. Ya, siapa musuh-musuhnya para rasul dan para nabi. Dalam Al-Quran Allah katakan wa qad naqara alladziina min qablihim falillahi al-makru jami'a. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah melakukan makar, padahal makar itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang melakukan tipu daya makar, maka ingat makar Allah itu lebih dahsyat. Ya, tipu daya Allah itu lebih dahsyat. Ya la ma taksibu kullu nafsin, karena Allah Maha tahu apa yang akan didapati oleh setiap orang dari makar, dari tipu dayanya. Wa saya'lamul kuffaru liman uqbadda, dan orang-orang kafir itu akan tahu siapa nanti yang benar-benar mendapatkan balasan yang baik di akhirat dan siapa yang mendapatkan balasannya. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhum jibal. Dan sungguh mereka telah melakukan makar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar-makar mereka tersebut. Dan sesungguhnya makar-makar yang mereka lakukan itu begitu dahsyat sampai gunung pun bisa hancur karena makar tersebut. Tapi sedahsyat apapun makar yang mereka lakukan kepada para nabi, para rasul, Allah akan membalas makar tersebut dengan lebih dahsyat lagi. Contoh, ketika Fir'aun misalnya melakukan makar kepada Nabi Musa, ingin berusaha untuk mencelakakan Nabi Musa, Allah balas makar tersebut dengan membinasakan Fir'aun serta bala tentara ditenggelamkan. Maka Allah itu lebih dahsyat, balasan Allah itu lebih dahsyat. Ya. Kemudian saya mengatakan wa amma al-amsilatul fardiyatu allati tubayyinu ma'aniya hadhihi al-qa'idah wa katsiratun fi kitabillah ta'ala. Adapun contoh-contoh personal yang menjelaskan ya makna dari kaidah ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Tapi kita akan berikan beberapa contoh. Ya, yang pertama, contoh yang dibawakan oleh Syekh di sini adalah ma qasarallahu ta'ala an makri ihwati Yusuf bi akhihi. Itu apa yang Allah ceritakan tentang makar saudara-saudaranya Yusuf kepada saudaranya sendiri. Ya, jadi kan Yusuf punya beberapa saudara, melakukan makar tipu daya terhadap Yusuf. Bagaimana? Karena begitu cemburunya mereka kepada Yusuf yang begitu dicintai oleh ayahnya, ya, iri, dengki itu teman-teman sekalian adalah sumber dari keburukan dan kejahatan. Orang tidak akan melakukan kejahatan kecuali di dalam hatinya ada dengki, ada iri, ada hasad. Ya, maka itulah yang mendorong saudara-saudaranya Yusuf ini melakukan makar terhadap Yusuf. Itu apa? Bagaimana Yusuf itu diajak oleh mereka berburu, ya, kemudian bagaimana caranya mereka akan membuat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, setelahnya membuat bajunya itu seperti dimakan oleh singa atau hewan buas. Ini kan makar, tipu daya yang dilakukan kepada Yusuf. Lalu bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Ternyata ya, keburukan atas makar mereka itu lebih dahsyat, ya, menimpa mereka daripada apa yang didapatkan oleh Yusuf alaihissalam. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yanqurun. Wahai Muhammad, kamu tidak ada di sisinya Yusuf, di sisinya saudara-saudara Yusuf tatkala mereka bermusyawarah untuk melakukan makar kepada Yusuf. Ya, Yusuf. Tapi benar, saudara-saudaranya Yusuf itu mendapatkan buah dari makar mereka, namun mereka taubat. Ya, taubat. Tapi setelah mereka menyakiti bapaknya sendiri, menyakiti saudaranya sendiri, ya, dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebalikan dari niat mereka. Ya, apa niatnya? Mereka melakukan makar
Tujuannya adalah supaya mereka lebih dekat kepada ayahnya. Kan cemburu, iri. Ya, ternyata makar mereka justru membuat mereka lebih tidak disenangi oleh ayahnya. Bukankah begitu? Ya, tambah semakin jauh. Ya, mereka ingin menjadikan Yusuf itu, ya, supaya menjadi budak, diambil orang lain, diperjualbelikan, benar. Tapi setelah itu Allah mengangkat Yusuf menjadi seorang apa? Khazainul ardh. Ya. Ya, seorang ya bendaharawan, raja, gitu kan? Ya. Kedudukannya lebih tinggi, niat mereka tidak tercapai. Dan orang dengki, orang iri, orang hasad, balasan yang paling berat menurut mereka itu adalah ketika harapan mereka tidak terwujud. Itu lebih menyakitkan daripada kena hukuman fisik. Ya, jadi hukuman dihukum dengan kebalikan dari niatnya, dari tujuannya itu lebih berat bagi orang yang dengki, orang hasad daripada hukuman fisik. Karena kecewa itu berat, ya kan? Ya, kecewa itu lebih menyakitkan daripada hukuman fisik. Baik. Kemudian saya mengatakan di sini wala'allaka tata'ammal fil hikmati min ittiba'i hadhil qa'idatil qur'aniyah. Ya, coba teman-teman kata Syekh, renungkan hikmah ya dari ayat ini, ayat Quran ini, kaidah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatil awwalin tabdila wa lan tajida li sunnatil lahi ta'wila. Ini menunjukkan kepada kita, kata Syekh, bahwasanya kaidah ini berlaku dan berlaku kepada siapapun di masa apapun. Artinya ini kaidah bukan hanya untuk orang dulu. Jadi kalau ada orang-orang dulu buat makar, kemudian di balik makarnya dia mendapatkan balasan dari makar keburukannya, dan itu juga berlaku untuk orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Karena namanya sunnatullah. Berarti sunnatullah itu tidak akan pernah bisa dirubah. Artinya terus akan berlaku sampai kapanpun. Ya. Makanya Ibnu Ashur ya mengatakan li'anna amsala hadhihi al-mu'amalat ad-darah taqulu ila ittifa'i thiqatin nasi ba'dihim bi ba'din. Ya. Karena ya semisal muamalah yang memudorotkan, yang buruk ini, yang membuat makar tipu daya kepada orang lain, itu hakikatnya akan membuat ya kepercayaan orang kepada sesamanya itu menjadi apa? Meningkat. Benar gak? Jadi antum kalau bikin makar, ya membungkus sesuatu dengan bungkus yang baik gitu kan, padahal di baliknya ada niat buruk, itu akan membuat orang lain semakin percaya kepada Anda. Bukan begitu? Kayak tadi, saya demi Allah kalau diutus kepada saya seorang Rasul, saya akan menjadi orang yang paling mengikutinya daripada kalian. Ini kan tapi niatnya apa? Buruk di balik sumpah tersebut. Orang mendengarnya akan semakin percaya. Sama kayak antum ya membuat makar. Insya Allah kita akan bikin bisnis yang anti riba, gitu kan? Anti riba, ya, no riba, cicilan, ya tidak akan berubah-ubah, gitu kan? Dan amanah, gitu kan? Orang yang mendengarnya akan percaya, karena zahirnya bagus, baik, tapi di balik itu ada niat buruk, itu makar. Jadi muamalah yang seperti ini itu
itu seringkali mengangkat atau membuat kepercayaan orang lain kepada selainnya itu meningkat. Ya, meningkat. Padahal di baliknya ada niat buruk. Karena di baliknya ada niat buruk, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam apa? Orang yang melakukan makar, niat jahat, keburukan kepada orang lain, maka akan mendapatkan keburukan itu sendiri. Dan ini adalah balasan yang pasti dirasakan dan tidak bisa dia hindari. Ini ancaman dari Allah supaya kita tidak menggunakan kata-kata baik, kata-kata bagus, rayuan baik, tapi untuk ya membuat tipu daya dan makar kepada orang lain. Wallahu bana nizama hadzal alam ala ta'awunin nasi ba'dihim ma'a ba'din. Allah Subhanahu wa taala membangun tatanan alam semesta ini supaya rapi, supaya teratur, itu adalah dengan terjadinya ta'awun, tolong menolong satu sama lain. Tapi tolong menolong yang ikhlas. Tolong menolong yang didasari apa? Keikhlasan murni, ada niat menolong, bukan niat bikin makan. Ya, karena banyak orang menyimpan apa? Niat buruk di balik kebaikannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, karena yang namanya manusia itu makhluk sosial sekalian. Butuh kepada ya bantuan orang lain, butuh kepada ulur tangan orang lain, butuh kepada kerjasama untuk bisa hidup harmonis. Tapi kalau semua orang menyembunyikan niat buruk, menyembunyikan makar di balik muamalahnya, maka rusaklah tatanan alam semesta ini. Benar gak? Sehingga Allah mengancam supaya kita tidak melakukan makar kepada saudara kita sendiri dengan ancaman bahwasanya Anda akan mendapatkan keburukan dari makar Anda sendiri dan Anda tidak akan pernah bisa mengelak darinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan sebuah kisah. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari. Hadal Imam Al-Bukhari sahibus sahih. Kana katsirun min ashabihi yaquluna lahu inna ba'dhan nasi yaqa'u fika. Ya. Imam Bukhari rahimahullahu taala banyak ya teman-temannya, teman sejawatnya itu berkata kepadanya, wahai Bukhari, banyak orang-orang mencelakan, ya, mencelakan kamu. Ini makar sebenarnya teman-teman sekalian. Ya, tujuannya apa? Ingin mengadu domba. Kadang ada orang datang kepada kita menceritakan, si Anu ngomong begini-begini tentang kamu. Niatnya apa? Niatnya mungkin, wah ini orang, ini teman nih, gitu kan? Ya, jujur apa adanya menceritakan, ya. Tapi di balik itu dia punya niat buruk. Apa itu mengadu domba? Tapi dijawab oleh Imam Bukhari, inna kaida syaitani kana dhaifan. Tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan itu lemah. Dan membaca wala yahikul makru sayyi'in bi ahlihi. Ya, rencana buruk itu hanya akan menimpa orang yang merencanakan. Di Imam Bukhari punya firasat. Ini orang datang membawa kabar begini-begini, itu tujuannya apa? Ingin mengadu domba. Jadi Imam Bukhari punya firasat, langsung dijawab, tipu daya setan itu lemah. Ya, maksudnya Anda tidak akan bisa mewujudkan niat Anda. Niat Anda menceritakan ini itu adalah untuk mengadu domba, tapi sudah ketahuan. Maka Imam Bukhari mengatakan tipu daya setan itu lemah. Ya, rencana buruk itu hanya menimpa pelakunya. Kemudian faqala lahu ahad ashabihi. Lalu ada salah satu orang mengatakan, kaifa la tad'ullaha ala haula'i alladziina yazlimunaka wa yatanawalunaka wa yuhibbuunaka. Wahai Imam Bukhari, kenapa enggak Anda doakan keburukan kepada orang-orang yang menzalimi,
orang-orang yang mencacimu, mencelamu, menghinamu, mendustakanmu itu, kenapa kamu nggak doakan keburukan? Lalu Imam Bukhari menjawab dengan hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqawni 'alal hawdi. Bersabarlah sampai kalian menemuiku di telaga nanti. Ya, maksudnya apa? Apa faedahnya saya mendoakan keburukan kepada orang yang mendustakan saya? Apa faedahnya saya mendoakan keburukan untuk orang yang menghina saya? Apa faedahnya saya mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi saya? Gitu kan? Tapi kalau saya bersabar atas kezaliman mereka, saya bersabar atas penghinaan mereka, bukankah itu pahalanya lebih besar? Kadang kita akan terpancing, gitu kan teman-teman ya. Kalau antum ada orang datang kepada antum, itu si antum ngomong gini-gini tentang anda, gitu kan. Langsung kadang kita mendoakan keburukan, benar nggak? Nah, bukan hanya keburukan, kadang emosi langsung dicari. Ya, lihatlah Imam Bukhari, masya Allah. Setiap tipu daya itu dibalik dengan ayat. Iya, apa katanya? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Wa la yahiqu makru sayyi illa bi ahlihi. Dijawab lagi. Nabi mengatakan isbiru hatta talqawni 'alal hawl. Dan juga hadis Nabi dibawakan lagi apa? Man da'a 'ala zalimihi faqad intasara. Ya, barang siapa yang mendoakan keburukan ya terhadap orang yang menzaliminya, faqad intasara, maka apa? Dia telah meminta pertolongan. Artinya dia lemah, tidak bisa menghadapinya sehingga butuh kepada pertolongan. Kalau ente adalah orang kuat, maka ente nggak perlu mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi ente, gitu kan. Tapi apa? Bersabar. Karena orang kuat itu adalah orang yang mampu bersabar menghadapi ujian. Ketika Anda minta pertolongan dengan mendoakan keburukan, berarti Anda adalah orang yang lemah. Paham ya? Orang yang lemah. Kemudian beliau membawakan ya perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang ya orang-orang yang melakukan tipu daya terhadap hukum-hukum syariat. Seperti orang-orang yang melakukan tipu daya ya supaya apa? Bisa memakan riba, memakan harta dengan riba atau dengan muamalah yang ada unsur makarnya, unsur tipu dayanya. Ini kan banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara hanya untuk meraup kepentingan apa? Harta duniawi tanpa melihat halal haramnya. Bahkan ia melakukan tipu daya, menipu saudaranya sendiri. Ini kan. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian itu dengan cara yang batil. Dan tipu daya itu adalah cara yang batil. Lalu beliau membawakan cerita-cerita bagaimana Allah balas orang-orang yang melakukan tipu daya ini. Bal muhdaru bil batili mu'amalun bi naqidi qasdihi syar'an wa qadara. Orang yang melakukan tipu daya dengan kebatilan maka akan dibalas dengan kebalikan dari niatnya baik secara syariat maupun secara takdir. Wa qad syahada an-nasu 'iyanan annahu man 'asha bil fakri mata bil fakri. Dan orang-orang telah menyaksikan dengan mata kepala orang yang hidupnya penuh dengan makar, penuh dengan tipu daya, perbuatan menipu, ya, khidah, itu maka dia akan mati dalam keadaan fakir, mati dalam keadaan miskin, dalam keadaan hina, ya. Jadi ada orang-orang yang melakukan tipu daya, ya, bahkan melakukan hiyal, tipu daya dengan hukum-hukum Allah supaya meraup harta dunia. Allah matikan dia dalam keadaan miskin, kembalikan dari niatnya. Dia melakukan tipu daya niatnya untuk memperkaya diri, tapi Allah matikan dalam keadaan miskin. Walihada aqaballahu man ihtala ala isqati nasibil masakin. Ya. Waqtal jidat bihirmanihim astamrata kullaha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membalas ya orang-orang yang melakukan tipu daya untuk ya tipu daya dalam artian mengambil haknya orang-orang miskin ketika mereka sangat membutuhkan dengan cara apa? Allah mengharamkannya dari buah.
perbuatannya tersebut. Jadi kan niatnya melakukan tipu daya untuk meraup harta, tapi Allah haramkan dia dari hasil tersebut. Maksudnya Allah halangi dia dari hasil tersebut, nggak dapat apa-apa kecuali lelah dan dosanya saja. Wa aqada man ihtara ala saydil muharram bi an masakhahu qirdatan wa khanazir. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang melakukan tipu daya. Ya, karena sayd itu berburu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu dengan cara apa? Allah ubah mereka menjadi qiradah, monyet dan babi. Ada kan? Ashabus sabti, orang yang dilarang oleh Allah, orang terdahulu dilarang untuk berburu ikan di hari Sabtu, tapi diuji justru hari Sabtu itu ikannya banyak. Akhirnya mereka membuat tipu daya. Oh, kita nggak berburu hari Jumatnya, sore harinya itu pasang jalan, gitu kan? Nah, sehingga pas pagi Sabtunya ikan udah ketangkap. Diambilnya adalah Ahadnya, tapi hari Sabtu kita nggak berburu. Nah, karena masaknya hari Jumat. Itu kan tipu daya. Allah balas mereka menjadi dirubah menjadi qiradah, ya, monyet dan babi. Lihat, ini harus dijadikan pelajaran teman-teman sekalian. Orang-orang yang berusaha melakukan makar terhadap perintah dan larangan Allah, hukum Allah akan balas dengan kebalikan dari niatnya. Bahkan bisa jadi Allah merubahnya, ya, merubah fisiknya atau merubah kondisi menjadi hal yang paling jelek, paling buruk dan paling hina. Ya, ini. Wa'aqaba man ihtala ala akli amwalin nasi biriba bi an yamhaqa malahu. Dan Allah membalas orang-orang yang melakukan tipu daya terhadap harta orang lain dengan cara riba. Itu dengan apa? Allah Subhanahu wa taala membuat hangus hartanya. Artinya hartanya itu akan habis sia-sia. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah Subhanahu wa taala menghanguskan, binasakan harta riba dan menumbuhkan harta pahala dari harta yang disedekahkan. Ya. Jadi pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuat sirna, hangus, hancur harta orang-orang yang melakukan transaksi riba, ya, apalagi melakukan hiyat, melakukan tipu daya, menghalalkan riba. Udah tahu ini nggak boleh. Contohnya misalnya, kalau kan saya minjam ya 1 juta, ya, tapi kalau dibalikin 1.100.000 kan riba, ya kan? Kan riba. Lalu bagaimana caranya, gitu kan? Nah, cari cara supaya dia dapat untung, supaya dia dapat tetap 1.100.000. Cari cara, ya. Maka ini namanya hiyat, ya, berusaha untuk melakukan tipu daya terhadap hukum Allah. Maka pasti akan binasakan harta tersebut. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas atau menghukum para pelaku kejahatan itu dengan kebalikan dari niat mereka dari kejahatan yang mereka rencanakan itu sendiri. Baik, kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, ya. Orang-orang yang melakukan makar, melakukan tipu daya ini adalah orang-orang yang menolak, ya, untuk memakaikan pada dirinya kecuali pakaian kehinaan. Paham ya? Jadi ketika Anda melakukan tipu daya, itu Anda berarti menolak untuk memakai pakaian kecuali pakaian kehinaan yang Allah pakaikan kepada diri kalian sendiri. Dan Allah ketika mengharapkan makar, tipu daya yang buruk, itu tujuannya adalah untuk membangun, ya, tatanan masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, kejujuran, ya, amanah, saling menjaga, saling menolong satu sama lain. Tapi ketika ada tipu daya, maka ini akan merusak tatanan tersebut, ya. Bukan ada rahmah, bukan ada mawaddah, bukan ada kejujuran, tapi akan ada permusuhan, pertikaian, kerusakan. Dan Allah la yuhibbul fasad, tidak suka terjadi kerusakan di atas muka bumi ini. Maka Allah haramkan yang namanya tipu
di budaya. Azan ya. Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan ya habis sholat maghrib. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.